Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Nama saya Rizky Ramadana Setia, NIM 192101131. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni Ustadz Abdul Aziz selaku dosen Matkul Fikih Mawaris 1, yakni mengenai menghitung bagian-bagian dari para ahli waris setelah mendapatkan warisan. Sebelum kita menghitung, saya akan sedikit menerangkan tentang pembagian waris. Jadi pembagian waris di sini itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian pasti atau furudul muqaddarah, yakni yang telah diterangkan atau dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, yakni ada bagian asobah. Bagian asobah itu adalah bagian sisa. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan langsung untuk mencoba menjawab soal yang pertama, yakni adalah si Ahmad itu meninggalkan warisan atau harta sejumlah Rp500.000 dan ahli warisnya itu berjumlah ada 6 orang. Yang pertama adalah anak laki-laki, anak perempuan, ada ayah, ibu, istri, dan yang terakhir adalah saudara perempuan kandung. Setelah kita mengetahui ahli warisnya, maka kita selanjutnya itu menghitung furud atau bagian-bagian masing-masing dari ahli waris. Untuk yang pertama, ini anak laki-laki. Anak laki-laki di sini mendapatkan asobah, menjadi asik. Kenapa? Karena setiap keturunan laki-laki itu mendapatkan asobah, dan asobahnya si anak laki-laki di sini, yakni adalah asobah binafsi. Begitu juga dengan anak perempuan. Anak perempuan ini juga menjadi asik, mendapatkan asobah. Kenapa? Karena terdapat keturunan anak laki-laki. Lalu ayah ini mendapatkan berapa? Ayah mendapatkan 1/6. Kenapa ayah mendapatkan 1/6? Karena terdapat keturunan mayit, karena anak laki-laki. Lalu ibu ini juga mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena terdapat keturunan mayit. Begitu pula dengan istri. Istri ini mendapatkan 1/8, bukan 1/6. 1/8. Kenapa? Karena terdapat keturunan mayat. Lalu saudara perempuan kandung, berapa dapatnya saudara perempuan kandung? Tidak dapat, alias mahjub. Kenapa? Karena terdapat hajibnya siapa? Yakni ayah. Setelah kita mengetahui furudnya, maka kita untuk menghitung agar lebih mudah, kita akan mencari KPK-nya dahulu. Yakni di sini ada 1/6, ada 1/6 lagi, ada 1/8. KPK-nya ini 24. Ada 4 plus 4, 3. Untuk mempermudah ini, maka kita akan menjadikannya pecahan, yakni 4/24, 4/24 lagi, dan 3/24. Kita masukkan di sini. Ayah itu adalah 4/24, ibu 4/24, dan istri adalah 3/24. Lalu kita kalikan dengan warisnya tadi, sejumlah 500.000. Semuanya kita kalikan 500.000. 4/24 dikali 500.000 berapa? Yakni adalah 83.333. 83.333, karena ini sama ya. Dan 3/24 dikali 500.000 sama dengan berapa? 62.500 rupiah. Lalu kita jumlahkan. 83.333 ditambah 83.333 dan ditambah 62.500 rupiah, yakni 229.166.000 rupiah. Nah, di sini adalah bagian ayah, dan ini ibu, ini istri. Kita masukkan dalam tabel. Ayah itu adalah 83.333. Begitu juga dengan ibu, 83.333. Dan istri adalah
Rp62.500. Saudara perempuan ini tidak ada karena maju. Nah, gimana untuk mengetahui asobahnya? Maka kita harus mengurangi antara harta waris yang pertama tadi dengan sisanya ini. Jadi Rp500.000 dikurangi 229.166. Hasilnya berapa? Ya ini Rp834.000. Nah, kita hapus dulu nih yang atas. Setelah mengetahui sisanya, di sini kan ada anak laki-laki dan anak perempuan. Karena lidzakari mithlu hadil unsayain, maka si anak laki-laki ini bagiannya itu lebih banyak dari anak perempuan. Kita bikin rasio perbandingan 2:1. 2/3 dibanding 1/3. Kita bikin pecahan agar lebih mudah nih. Karena 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Nah, setelah mengetahui perbandingan rasionya, maka kita kalikan dengan sisanya ini. Jadi untuk yang laki-laki 2/3 dikali dengan 270.834. Begitu juga dengan yang perempuan, 1/3 dikali dengan 270.834. Berapa 2/3 kali 270.834? Ya ini 180.556. Ini untuk yang laki-laki. Dan yang perempuan berapa? 1/3 kali 270.834. Yakni 90.278 untuk yang perempuan. Nah, lalu kita masukkan tabel. Untuk yang laki-laki ini mendapatkan bagian asobah 180.556, dan yang perempuan 90.278. Kalau kita total bagian masing-masing, jadi totalnya itu Rp500.000. Nah, demikianlah untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Di sini ada Khadijah itu meninggalkan hartanya atau warisan sebanyak Rp550.000. Dan ahli warisnya itu ada 6. Yang pertama ada suami, ada ibu, ada saudara laki-laki kandung, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ada saudara perempuan seibu, dan yang terakhir adalah ayah. Seperti yang pertama tadi, maka kita akan menentukan furud atau bagian-bagian waris setiap ahli waris. Yang pertama ada suami. Suami ini mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena mayit mempunyai keturunan, yakni cucu perempuan. Lalu yang kedua adalah ibu. Ibu ini mendapatkan 1/6. Kenapa mendapatkan 1/6? Karena mayit punya keturunan. Lalu saudara laki-laki kandung mendapat berapa? Tidak mendapat, yakni majub. Kenapa majub? Karena terdapat hajib. Hajibnya siapa? Ayah. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan ini mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena ia sendiri, tidak ada saudara. Lalu saudara perempuan seibu mendapatkan berapa? Yakni majub. Kenapa? Karena mayat itu mempunyai keturunan dan bapak. Lalu yang terakhir ayah. Ayah ini mendapatkan berapa? Ayah ini mendapatkan asobah karena adanya turunan. Setelah kita menentukan furudnya, maka kita akan menghitung seperti biasa, ini menentukan KPK-nya dulu. Yang di sini ada angka 1/4, ada 1/6, ada setengah. KPK-nya ini 12. Di sini ada 3, ada 2, ada 6.
Yang pertama adalah kita bikin pecahan 3/12, ada 2/12, ada 6/12. Kita kali dengan kita tulis dulu. Untuk asumnya adalah 3/12. Untuk ibu 2/12. Dan untuk cucu perempuan yakni 6/12. Lalu kita kalikan dengan harta warisannya, yakni adalah Rp550.000. Semuanya kita kali Rp550.000. 3/12 dikali Rp550.000 berapa? Yakni Rp137.500. 2/12 dikali Rp550.000 berapa? Rp91.666. Dan 6/12 dikali Rp550.000 sama dengan Rp275.000. Lalu kita total Rp137.500.000 ditambah Rp91.666.000 ditambah Rp275.000 sama dengan Rp504.166.000. Kita tulis bagian yang suami, ini adalah suami, ini bagian ibu, dan ini adalah bagian cucu. Suami yakni adalah Rp137.500 dan ibu Rp91.666 dan cucunya Rp275.000. Saudara laki-laki kandung ini berapa? Mahjub, jadi tidak dapat apa-apa. Begitu juga dengan saudara perempuan seibu. Di sini kita tinggal ayah. Ayah ini asobah, jadi mendapat bagian sisa. Untuk mengetahui sisanya, maka kita kurangkan warisan tadi awal setelah dibagi yang untuk suami, ibu, dan cucu perempuan. Kita hapus dulu. Berarti 550.000 dikurangi dengan 504.166 rupiah. Kemudian berapa? Yakni 45.834 rupiah. Jadi asobah yang didapatkan ayah yakni 45.834. Sekian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.